Kita mau sama-sama belajar. Saudara perlu tahu, saya ini pengusaha bukan STH. Jadi mungkin saya yang kesempatan pagi ini saya mungkin lebih banyak akan sharing ya, saudara akan banyak cerita. Boleh ya saudara? Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini tema yang Tuhan taruh di hati saya, temanya adalah upah mengikut Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Amin. Kalau ada yang belum ikut Yesus, bisa hubungi Pak Saroso, nanti ya saudara akan dikonseling. Karena menurut saya saudara, mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang kita bisa buat dalam hidup ini. Amin. So, tema keputusan upah mengikut Yesus, saudara bisa temukan di Kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kita pagi hari ini, boleh slide selanjutnya, mari buka bersama saya di Matius. Kalau saudara bawa Alkitab atau saudara bisa baca di LED, mungkin agak sedikit kecil-kecil tulisannya, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-19 mulai ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku," berarti kita semua saudara, amin, "akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima," perhatikan, "kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ayat 30, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kita berhenti sampai di sini dulu. Saudara, saya bersyukur di situ dikatakan yang meninggalkan apa? Saudara, rumah, bapak, ibu, tidak pernah ditulis pasangan saudara. Karena nanti khawatir akan muncul Salomo yang kedua. Bercanda ya saudara ya. Karena pasangan itu seumur hidup hanya satu, amin. Nah saudara, pagi hari ini saya mau disclaimer dulu saudara ya. Mau ngajak saudara sepakat, bahwa pagi hari ini kita bukan mau sedang membahas teologi kemakmuran, bukan saudara. Bukan kita mau membahas bagaimana melipat gandakan mobil saya yang 1 biji jadi 100 biji, bukan saudara. Percayalah bukan. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita sepakat bahwa 100 itu bukan berarti hanya angka, tapi 100 itu bisa berarti sebuah berkat yang maksimal. Amin. Karena kita tahu ada perumpamaan 30, 60, 100 kali lipat, betul? 100 itu bisa bicara yang maksimal Tuhan sediakan. Tapi 100 juga bisa berarti yang supranatural, yang ajaib. Amin. Tapi saya juga mau berkata 100 bisa juga berarti Tuhan lipat kali gandakan 100. Tidak sulit saudara bagi Tuhan untuk memberkati 100 kali lipat. Tidak sulit, percayalah saudara. Saya punya 1 juta, Tuhan mau buat jadi 100 juta, tidak sulit. Betul? Jadi saya mau saudara tangkap ini dulu, bahwa itu adalah bagian Tuhan. Yang 100 kali itu adalah bagian Tuhan. Dan saya berdoa, kita punya Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang janjinya ya dan amin. Alkitab berkata, bahkan ketika manusia tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia. Berarti kita mau sepakat dan selesai di sini bahwa dari pihak Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Masalahnya saudara, yang terima ini siap atau tidak. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar. Jadi pagi hari ini kita bukan mau fokus ke 100 kali lipat, karena itu adalah bagian Tuhan, dan kita percaya kita punya Tuhan yang setia.
Dia Tuhan yang tidak mengingkari janji. Tapi saya mau ajak kita mau belajar dari firman kebenaran ini. Ada 3 poin yang kita, hanya 3 aja saudara pagi hari. Yang kita mau sama-sama belajar, yang kita mau sama-sama renungkan, yang kita sama-sama mau tangkap. Saya juga masih belajar saudara. Nah, hal pertama saudara, yang saya pengen kita sama-sama perhatikan, di situ saya sudah minta dikasih ditebelin, dikasih warna merah. Ada kata sambung dan. Loh, apa artinya cuman kata sambung dan? Saya sering kali mendengar ada banyak orang Kristen yang berkata begini. Aku ora popo katanya gitu ya, lagi ngalami masalah dan yang lain, pergumulan, mungkin sedang saya tidak tahu dalam sebuah situasi kondisi yang tidak enak. Dan seringkali orang Kristen itu dengan sangat rohani dia berkata, aku rapopo, katanya gitu saudara. Sing penting mlebu surga. Tapi saya pengen saudara merenungkan, ini jawaban Tuhan Yesus ketika Petrus bertanya, Tuhan yang jawab. Tuhan menggunakan kata apa? Dan. Dia mau berkata saudara, dia membuat sebuah perbedaan yang jelas. Bahwa berkat itu Tuhan sediakan di dunia. Ada nanti berkatnya di sorga. Kalau misalnya nih, saya tadi kebetulan yang WL istri saya, Adi atau Meta, berarti salah satu di antara kami. Betul ya? Tapi kalau ditulis Adi dan Meta, berarti Adi dan Meta, 2 saudara. Tuhan menjawab Petrus, berkat itu di bumi dan di surga. Dan saya mau buka satu ayat lagi, ini adalah kitab yang paralel. Saudara bisa baca di rumah, ada Matius, Markus, dan yang menulis tentang upah mengikut Yesus adalah salah satunya adalah Lukas. Tapi kita akan baca bersama di Markus pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-28. Markus pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Perhatikan, orang itu Alkitab berkata sekarang pada masa ini juga. Amin. Bukan nanti saudara ketika di sorga. Tapi Tuhan berkata ketika engkau berani meninggalkan demi aku, mengikut aku. Tuhan berkata sekarang pada masa ini Tuhan janji. Saudara, saya renungkan Tuhan, kenapa engkau menekankan begitu jelas, membuat sebuah perbedaan yang begitu penting mengenai hidup di dunia dan nanti dalam kekekalan. Karena saya percaya, saudara, setelah saya renungkan, saya bilang Tuhan, kenapa sih? Dan Roh Kudus memberi sebuah impresi, Roh Kudus memberi sebuah impresi di hati saya, bahwa saya pengen saudara dan saya sadar kehidupan kita di dunia itu sangat penting di mata Tuhan. Amin. Penting saudara. Seperti tadi yang saya cerita, maaf kata kalau ada orang Kristen, ora apa-apa, sing penting aku ning surga. Nah, menurut saya itu bukan rohani tapi rohana, saudara. Sebetulnya menurut saya bukan percaya sama Tuhan, tapi menurut saya menyerah dengan kehidupan. Tapi seharusnya kita, siapapun saudara, kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini. Apalagi kalau saudara mengikut Yesus. Karena firman berkata, upah disediakan ketika kita di dunia. Sekarang, pada masa ini. Nah, boleh slide selanjutnya. Kita mau belajar saudara. Kenapa begitu penting? Filipi pasal yang pertama ayat 21, Paulus menulis. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan ayat 22.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi Rasul Paulus memberi sebuah tuntunan bahwa hidup di dunia ada sebuah tujuan. Tujuan buat saudara dan saya mengikut Yesus. Janjinya ya dan amin. Tapi bagian saudara dan saya, Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia, itu adalah bagiku apa? Bekerja memberi buah, saudara. Hidup kita, Tuhan rindu untuk kita ini bisa apa? Menghasilkan buah. Galatia menulis jelas, Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara, saya lupa belum tulis juga. Kalau nanti saudara bisa baca di rumah, Yohanes 15 berkata, Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Alkitab berkata, kalau kita tidak nempel sama pokok anggur, kita tidak bisa menghasilkan buah. Amin. Kita harus nempel sama Tuhan. Tapi saya mau garis bawahi saudara, bahwa memberi buah artinya bukan tentang, karena begini, ketika kita ini nempel sama Tuhan, jelas kita ini akan ada dalam lingkungan yang namanya gereja, betul? Kita akan ada dalam komunitas orang Kristen, kita akan pelayanan. Tapi saya ingin garis bawahi saudara, bukan pelayanannya, tapi yang Tuhan rindukan adalah buahnya. Amin. Katakan sebelahmu, Tuhan merindukan buah-buah dalam hidup kita. Saudara, kalau ngomong pelayanan saudara, saya sedikit cerita ya. Kalau ngomong pelayanan, saya jujur saudara, saya ini orang yang kalau boleh saya ini behind the scene saudara. Kalau boleh saya ini di belakang panggung. Kalau ini bukan juga karena malam-malam 2 minggu yang lalu, saya lagi mau tidur, saya ditelepon Pak Petrus, Adi, kamu 25 Mei ngisi khotbah pagi. Waduh, jujur saudara, kalau saya boleh milih, saya milih ada di belakang panggung saudara. Saya orang yang ada minder saudara saya ini. Kalau di depan orang banyak dilihatin orang gini. Tapi saya berjuang saudara, saya belajar. Ya Pak, walaupun malam ini mungkin saya tidur dengan deg-degan, tapi ya enggak apa-apa. Biarkan saya menjalani ini saya berpikir mau tidur dengan nyenyak, deg-degan sedikit, enggak apa-apalah. Buat Tuhan semua baik, amin. So, saya pengen saudara ingat bahwa kita ini memberi buah saudara. Saya pengen kita punya sebuah cara pandang yang berbeda, bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar, jadi orang kaya, diberkati, mengalirkan berkat, pelayanan yang hebat, dipenuhi dengan karunia, atau mungkin saudara, harus ada di atas mimbar. Enggak saudara. Karena kalau sekali lagi kalau saya boleh pilih, saya enggak pengen ada di atas mimbar ini saudara. Orang yang ngomong di depan saudara ini saudara, saya ini orang yang sangat penuh dengan keminderan saudara. Sedikit cerita, dulu waktu saya awal bertobat, hati saya itu sangat rindu. Saya bilang, aku pengen melayani Tuhan. Aku pengen melakukan sesuatu. Karena cinta Tuhan itu begitu menggebu-gebu di hati saya. Saya bilang, apapun lah saya mau coba. Dan saya ingat waktu itu kita punya pemimpin, karena saya waktu itu masih muda, sekarang juga ya nggak terlalu tua juga lah. Ada pemimpin youth kami, namanya Kak Ida. Nah saya ingat banget sekali, dia waktu itu saya baru pulang, saya baru bertobat, dia tanya sama saya, Adi, kamu bisa apa? Waduh, saya tidak ngerti. Bisa pegang alat musik gak? Saya bilang, pegang alat musik bisa, semua bisa. Cuman saya pegang saudara, enggak saya mainin, tak pegang aja bisa. Waduh, terus yaudah, bisa nyanyi gak kamu? Ya kayaknya bisa, dulu waktu SD juga nilai nyanyi enggak terlalu jelek. Dan di audisi lah saya, di audisi nyanyi, baru mungkin saya lupa 1-2 bait, terus Ci Ida bilang, udah, kamu berhenti dulu. Kenapa Ci? Fales kamu katanya.
Udah latihan dulu. Sampai sekian waktu, karena kerinduan saya nih mencoba latihan saudara, nyanyi. Satu kali ada audisi lagi saudara. Cik, aku boleh audisi? Ya udah, coba. Wah, kasih kunci G apa saya lupa saya. Kasih kunci G, baru 1-2 bait, udah turun. Kayaknya talentamu bukan nyanyi. Jadi saya ini apa ya? Hari itu saya merasa, Tuhan, aku ini bisa apa ya? Main musik gak bisa, nyanyi fales. Dan saya bersyukur saudara. Hari itu saya ingat pelayanan saya pertama di ibadah youth. Waktu itu kita lagi ada KKR Youth. Saya tidak tahu mungkin ada beberapa anak youth yang masih ingat MTCG waktu itu. Temanya More Than Conquer Generation. Dan saya bersyukur dan pagi hari ini saya sangat bangga karena saya adalah tukang parkirnya hari itu. Sore itu saya tukang parkirnya saudara. Tapi saya sangat bersyukur saya bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara, mungkin sampai hari ini kalau saya di audisi nyanyi mungkin juga tidak akan diterima saudara. Saya pernah ingat satu kali kami mission trip ke Israel. Waktu itu temanya Isakar trip. Karena Isakar yang berangkat itu para pebisnis. Dan saudara tahu, laki semua saudara. Dan yang bawa gitar Patrick. Dan karena kita begitu semangat, kalau tidak salah ada Fondi juga, saya ingat saya sekamar sama Fondi. Karena kita begitu semangat, sampai kita lupa saudara. Biasa kalau kita mission trip, di bus itu pasti ada pujian penyembahan. Betul ya saudara? Harus ada pujian penyembahan. Harus ada yang membangun atmosfer. Dan waktu itu Bu Linda tanya sama saya, jadi WL-nya siapa? Lah, saya baru ingat juga sampai di sana, sampai di Israel. Oh iya, WL-nya siapa ya? Saya tengok lagi semua dan saya memberanikan diri. Saya bilang, Bu Linda, saya aja yang nyanyi dan enggak apa-apa. Saya mau ngomong, Bu Linda aja yang nyanyi, saya kok enggak sampai hati saudara. Saya bilang, Bu Linda, saya yang nyanyi aja. Kamu bisa bisa enggak apa-apa. Paling nanti pada semaput. Saya bilang enggak apa-apa, saya aja yang nyanyi. Akhirnya menyanyilah saya saudara. Selamat pagi Bapak gitu. Baru 1-2 bait tiba-tiba Bu Linda, Dik, mic-nya kasih saya. Mic-nya kasih saya, dia bilang. Saya aja yang nyanyi. Oh ya silahkan Bu. Nih silahkan. Dengan senang hatiku berikan. Saudara, it's not about pelayanan saudara. Bukan tentang saudara harus ada di mimbar, saudara harus bisa khotbah. Mungkin saudara, kalau engkau mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara, amin. Tapi saya berdoa, saya tidak mau nyanyi sih saudara. Biarkan para penyanyi dan WL kita luar biasa, mendatangkan hadirat luar biasa. Bahkan nanti saya akan cerita mendatangkan malaikat, wow keren saudara ya. Tapi saya pengen saudara tangkap ini, bahwa Tuhan sangat memperhatikan hidup kita di dunia. Dan dia sangat menantikan buah-buah roh dari hidup kita. Nah, kabar jeleknya saudara, waktu kita membaca buah rohnya kayak gitu, dan saya berkata, Tuhan kayaknya saya nilainya jeblok semua saudara. Tapi berita bagusnya saudara, almarhum Kong Yusak pernah berkata, sampai akhir hidup kita ini akan terus diproses. Jadi rapotnya itu bukan nanti umur 40, 50, 60, tenang aja saudara, rapotnya nanti saudara, ketika saudara absen dipanggil Tuhan. Jadi apa sih saudara? Proses kehidupan ini akan terus berjalan. Akan terus dididik. Kita akan terus dibentuk. Sampai kita ini menghasilkan apa? Buah-buah roh dalam hidup kita. Kuncinya satu saudara, apa? Mau. Amin. Mau saudara? Mau. Boleh selanjutnya? Lanjutan dari ayat tadi yang Paulus menulis di Filipi. Filipi 1 ayat ke-23. Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus berkata tinggal di surga itu lebih enak. Betul? Saya juga percaya tinggal di surga lebih enak. Tidak ada beban, tidak ada masalah, ya kan? Tetapi firman Tuhan berkata lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa saudara? Kamu.
karena kamu. Jadi Paulus itu, dia memilih tinggal di dunia, sebetulnya dia pengen ke surga, tapi dia pengen tinggal di dunia karena kamu, karena orang di sekelilingnya, karena jemaat, karena saudara-saudaranya, karena tetangganya, karena orang tuanya, karena adik kakaknya, karena kamu. Jadi saudara, menghasilkan buah dalam hidup kita, ternyata bukan hanya untuk kita sendiri saudara. Tapi kita dipanggil menghasilkan buah untuk kamu dan kamu dan kamu dan kamu. Roma 14, Paulus menulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu perhatikan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Saudara, saya diberkati dengan sebuah cerita dan saya mau terus ceritakan saudara, karena menurut saya ini merubah hidup saya. Sekian tahun lalu saya percaya saudara yang sudah ada di tempat ini, kita ini sering mengadakan yang namanya pasar murah. Betul ya saudara? Kita bikin pasar murah, kita menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya percaya kalau saudara ingat ada satu kali Pak Hosea Sarasa, kalau tidak salah dengan Pak Ari waktu itu. Mereka yang berangkat pasar murah ke sebuah daerah. Singkat cerita saudara, kita mendapat kabar yang ajaib, betul? Ada sekelompok orang yang hari itu memutuskan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Wah, jujur saudara, saya waktu dengar itu, hati saya itu ikut, wah ajaib. Bukankah itu yang selama ini kita doakan, kita nantikan? Betul saudara? Saya ingat waktu itu sekolah belum jadi, kita suka kumpul di bangunan belum jadi, kita doa, kita tarik jiwa-jiwa. Loh, ini digenapi Tuhan. Singkat cerita, saya penasaran banget saudara. Saya tanya sama Pak Saroso sama Pak Ari, puasanya berapa hari? Doanya batuan berapa jam? Wah, saya cari tahu, apa ini Tuhan? Kok bisa ini Tuhan? Wah, jangan-jangan ya kan, ternyata Pak Saroso 7 hari 7 malam tidak tidur puasa loh, siapa tahu saudara jadi sakti ya. Saya pengen tahu saudara, apa ini rahasianya? Singkat cerita, karena saya waktu itu dengan Pak Pendeta Bambang ini, saya mendampingi beliau, kami melayani penyuluhan pertanian di wilayah itu, dan saya ketemu dengan salah seorang adakah orangnya di sini? Puji Tuhan, wah ada yang senyum-senyum, yes. Ada orangnya, ada saksinya saudara. Saya tanya sama orang ini, saya tidak sebut nama ya. Saya tanya, Pak, saya mau tanya, kok Bapak Isa memutuskan mau ikut Tuhan Yesus? Saya mau tanya, kenapa? Oh iya toh, boleh toh saudara, harus ditanyain toh. Ini motivasinya apa ini? Jangan-jangan yang lain ya toh, bukan Tuhan Yesus. Saya tanya. Akhirnya dia cerita saudara, dia cerita gini. Dia pernah satu kali waktu muda, dia ini ikut, saya lupa, tolong kalau salah dikoreksi ya. Seorang hamba Tuhan atau majelis atau saya tidak tahu lah, seseorang pemimpin di gereja. Dan orang ini bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan singkat cerita, dia hanya melihat hidup anak Tuhan ini. Dia amati hidupnya. Dia bilang, tak delok-delok kok, tak amatake, ya gitu ya bahasanya. Kok menarik ya jadi orang Kristen. Sesimpel itu loh saudara. Dan itu membuat saya tuh, wow, sesimpel itu. Hidup seseorang yang dipenuhi dengan buah-buah roh akan menarik orang lain untuk ikut Tuhan Yesus. Sesimpel itu. Bukan berarti saya mengecilkan arti pelayanan, bukan saya mengecilkan Pak Hosea Sarasa ya saudara. Tapi hari itu, kalau mungkin Pak Hosea Sarasa tidak datang, mereka tidak punya kesempatan untuk bilang, aku mau ikut Tuhan Yesus. Ngerti ya saudara?
Tapi kerinduan itu Tuhan taruh di hati bapak ini. Beneran Pak tak tanyain, aku pengen kok dadi wong Kristen, pengen melu Gusti Yesus. Karena lihat kehidupan seorang anak Tuhan. Dia cuman asisten rumah tangga mengamati kehidupan seseorang. Dan itu menarik begitu rupa. Mungkin buahnya tidak kelihatan. Tapi buat orang lain, dia bisa rasakan buahnya. Dan hari itu, keinginan itu disimpan sama bapak ini. Karena mereka ini tinggal di daerah yang beragama seberang. Ya mungkin takut saudara. Tapi semua Tuhan atur. Datanglah Pak Hosea Sarasa dan teman-teman. Jeng, pasar murah saudara. Dan mereka tahu. Nah, mereka langsung katanya, datang Pak, aku mau jadi orang Kristen. Baptis aku. Ajaib saudara. Halo, ajaib. Dan buat saya, saudara saya mau ingatkan. Bahwa panggilan kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Itu bukan tugasnya pendeta saja loh saudara, tugas semua orang Kristen. Halo, jadi saya mau beritahu saudara, engkau tidak butuh mimbar ini untuk mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya mau ingatkan saudara, hidupmu adalah mimbar buat engkau memberitakan Tuhan Yesus kepada orang di sekelilingmu. Saya tidak peduli saudara, mungkin cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi kita mendengar karena 1 orang ambil keputusan, sekian kakak ikut saudara. Sampai hari ini mereka ada duduk di sana, mereka ikut Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara, mungkin kita tidak pernah ngerti, anak Tuhan yang dipakai sapa ini tidak pernah ngerti. Dan menurut saya anak Tuhan ini juga mungkin tidak pernah ngerti saudara. Kalau ternyata buah dalam hidupnya membawa sekelompok orang dari sebuah desa jadi kenal dan ikut Tuhan Yesus. Hanya karena dilihat dari hidupnya. Jadi saya mau ingatkan saudara, ada sebuah kesempatan bukan hanya milik pendeta, bukan hanya kami yang di mimbar, bukan hanya pemimpin, tapi saudara dan saya dimanapun saudara duduk saat ini. Engkau mungkin berkata, aku jemaat biasa, aku bukan siapa-siapa. Saya mau berkata, kalau hidupmu menghasilkan buah-buah roh, saya percaya itu akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, penting hidup di dunia. Perhatikan hidupmu di dunia. Yang di surga, yang kekekalan urusan Tuhan. 100 kali lipat serahkan pada Tuhan. Tapi saya mau kita perhatikan hidup kita di dunia. Kalau engkau hidupmu, kau jaga, hasilkan buah-buah, Injil akan diberitakan. Amin, amin. Boleh lanjut, slide selanjutnya. Nah, lanjutan dari ayat yang tadi, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Tadi kita sudah mendengar ya, yang menerima 100 kali lipat, ini tapi rada tidak enak saudara. Tapi harus dibaca, karena ayat tidak bisa dipotong-potong. Firman Tuhan berkata, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai, perhatikan saudara apa? Berbagai penganiayaan. Oke, selesai sampai di sini dulu. Jadi, kok tidak enak ya Tuhan? Tadi ngomong berkat, ngomong buah-buah, sekarang kok ada aniayanya? Masih ada amin gak nih saudara? Oh, masih ada amin, luar biasa. Ada aniaya saudara. Tapi saya percaya kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, Tuhan yang coba anakku tak aniaya, bukan saudara. Saya percaya Tuhan mengizinkan berbagai penganiayaan dengan sebuah tujuan. Amin. Nah kita mau baca, mau buka ayat yang selanjutnya, boleh slide selanjutnya, nanti saudara bisa baca di rumah. Perikop yang kita baca tadi, upah mengikut Yesus, itu adalah sebuah lanjutan, saudara nanti bisa baca di rumah, di Markus pasal yang ke-10. Dikisahkan di situ, kita baca aja sama-sama ya. Markus pasal yang ke-10
mulai ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jual apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab, perhatikan saudara, banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita berhenti sampai di sini dulu. Jadi sebelum Tuhan Yesus menjelaskan mengenai upah mengikut Yesus, sebetulnya yang tanya siapa saudara tadi kita sebelah baca? Rasul Petrus. Sebelum Rasul Petrus bertanya, ada kejadian ini saudara. Ada kejadian di mana ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus dan dia tanya, "Guru yang baik, gimana cara memperoleh hidup yang kekal?" Dan kemudian kalau saya mau ajak saudara ikut merenungkan, waktu saya renungkan, Tuhan kenapa sih? Aniaya apa sih yang kau maksud? Kalau kita baca di ayat ini, saya percaya saudara bisa menangkap, mengambil sebuah kesimpulan, ada sesuatu yang namanya keterikatan. Ada sesuatu yang namanya apa saudara? Belenggu. Betul? Dia mau ikut Tuhan, tapi karena terbelenggu dia punya harta yang banyak, akhirnya dia tidak bisa ikut Tuhan. Nah saudara, kembali ke tadi, aniaya yang Tuhan mau berikan buat kita yang mengikut Yesus adalah aniaya untuk belenggu-belenggu dalam hidup kita. Amin. Ada belenggu, ada daging, ada keinginan, ada mimpi-mimpi. Yang seringkali Tuhan berkata, berkat ini mau tak kasih nih 100 kali lipat. Tapi sebelum dikasih, ada yang harus dianiaya dulu saudara. Apa saudara? Belenggu dalam hidup kita. Amin. Ada belenggu yang Tuhan mau beresin. Nah kita baca tadi, anak muda ini belenggunya apa saudara? Harta. Dan sejujurnya dulu saudara, ini salah satu kisah yang saya gak suka saudara baca ini. Kok gak enak ya? Ikut Tuhan kok suruh nyerahin hartanya semua. Gak enak banget ini kayaknya ya. Tapi saya mau ajak kita mau sama-sama belajar bahwa yang namanya belenggu itu bisa harta. Bisa saudara. Belenggu bisa hobi. Bisa saudara. Belenggu adalah semua kesukaan dalam hidup kita selain Tuhan. Membelenggu enggak? Belenggu saudara. Belenggu bisa artinya juga minder. Minder itu belenggu loh saudara. Luka masa lalu, belenggu. Ketakutan, belenggu. Kekhawatiran, belenggu saudara. Tanpa kita sadari, seringkali ada banyak belenggu. Nah, yang paling bahaya, saudara tahu belenggu apa? Kebenaran diri sendiri. Saya mau ajak saudara perhatikan yang saya kasih warna merah di bagian sini. Anak muda ini bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya mau tanya, pertanyaannya ini bagus saudara, betul? Dia tidak tanya, "Guru yang baik, bagaimana cara melipat gandakan kekayaan?" Enggak loh saudara. Dia mikir hidup yang kekal, betul? Tapi perhatikan, ada sebuah kebenaran yang salah di situ. Dia tanyanya sama Tuhan Yesus apa? Apa yang harus kuperbuat? Bisakah
usaha kita membawa kita masuk surga. Tidak bisa saudara. Belenggu yang pertama, kebenaran diri sendiri. Saya mendengar sebuah kisah, ilustrasi seorang hamba Tuhan pernah menceritakan kisah ini. Alkisah saudara, di sebuah kota ada seorang anak kecil berumur konon katanya 3 atau 4 tahun. Anaknya menggemaskan, agak gendut-gendut gitu, tapi pintar dan berani. Namanya Sam. Anak ini namanya Sam. Satu kali Sam kecil sore-sore pulang sekolah, dia mandi dan duduk di depan TV, nonton TV. Sam kecil nonton TV, nyalain TV, dia lihat sebuah iklan. Saya ingat sih dulu waktu kecil kayaknya saya pernah lihat juga iklan ini. Ada dijual sebuah telur kayak mainan gitu ya saudara, telur namanya telur dinosaurus. Kalau dimasukin air nanti telurnya itu kayak apa ya, bereaksi gitu ya, mungkin dibikinnya dari sabun apa saya enggak tahu. Mencair nanti muncul dinosaurus. Ya, jadi belinya tuh bejan-bejan saudara. Dinosaurusnya macam-macam ya, telurnya kan enggak kelihatan. Nah, telur dinosaurus diiklankan di TV. Terus Sam ini melihat telur dinosaurus, dia seneng. Mama, dia bilang sama mamanya, Mama, Sam mau telur dinosaurus. Terus mamanya bilang, oke Sam, nanti habis papa pulang kerja, kita pergi ya ke Indomaret atau ke Alfamart cari telur dinosaurus. Tapi tiba-tiba Sam berkata, enggak mama, aku enggak mau ke Alfamart atau Indomaret. Loh kenapa? Karena di sana ada jual mama. Loh, jualnya di mana Sam? Sam bilang, di TV dibilang mama, telur dinosaurus dijualnya di toko terdekat. Sudah ketawa. Mamanya bilang, iya, nanti kita ke Indomaret apa Alfamart. Enggak mama salah. Enggak ada di Indomaret, adanya di toko terdekat. Akhirnya berdebatlah Sam dan mamanya bilang, ya sudah sakarepmu. Akhirnya Sam karena dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia mencoba ngambek. Dia ngomong, Sam marah, melipat tangan, merem mencucu. Sam marah mama, Sam marah katanya. Saya tadi bisa ketawa, tapi seberapa banyak kita jadi orang Kristen, kita seringkali seperti Sam ini. Saya mau tanya, salah enggak Sam? Salah enggak saudara? Dapatkan di toko terdekat, salah enggak? Enggak salah saudara. Tapi mamanya salah enggak? Yaitu Indomaret, Alfamart, salah enggak? Enggak salah juga saudara. Tapi adalah sebuah kebenaran yang Sam belum ngerti, yang mamanya sudah ngerti. Nah, yang kita perlu waspadai saudara, ada belenggu yang namanya kebenaran diri sendiri. Seringkali kita ini ngotot, kita berkata aku tahu yang benar tuh ini. Belinya di toko terdekat, bukan di Indomaret. Ketika ada seorang pemimpin, siapapun dipakai Tuhan menegur saudara, no aku mau telur dinosaurus di toko terdekat. Karena itu belenggu kebenaran diri sendiri. Kita merasa yang kita tahu itu yang paling benar saudara. Nah ini aniaya yang Tuhan mau kerjakan buat anak-anaknya yang siap terima upah 100 kali lipat, amin. Ada belenggu-belenggu yang Tuhan mau lepaskan. Kita mau lihat yang kedua saudara. Ayat 20 berkata, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jujur waktu saya membaca ini, wah saya minder saudara. Hebat menurut saya ya toh. Ini orang yang menurut saya keren banget saudara. Karena dia melakukan semuanya itu, dan dia berkata, sudah kulakukan. Seringkali saudara, kita ini ya, ketika kita ini dalam belenggu kebenaran diri sendiri, kita merasa sudah melakukan semuanya. Kita merasa baik-baik saja. Halo, saya juga alami dalam kehidupan saya.
Saya mungkin juga sudah sering bercerita, kalau saudara mendengar kesaksian saya, singkat cerita saudara, waktu saya mulai bertobat, Tuhan izinkan sampai sekitar 6-7 tahun, Tuhan izinkan saya itu boleh melayani papa saya yang sakit stroke saudara. Kalau mungkin saudara belum tahu ceritanya, jadi waktu saya barusan pulang bertobat, saya married, baru punya baby. Tiba-tiba satu pagi papa saya ini stroke. Papa saya stroke dan kami harus merawat. Karena anaknya cuma 2, akhirnya pingsut, nyari suster ya enggak mau, akhirnya diputuskanlah saya dapat undian jackpot. Saya yang merawat papa saya. Dan ternyata merawat orang stroke itu juga butuh perjuangan, banyak suka dan dukanya. Tapi saya bukan mau cerita tentang itu hari ini, tapi saya mau sampaikan saudara, bahwa hari itu saya merasa hubungan saya dengan papa saya baik-baik saja. Saya merasa I'm okay. Saya merasa aku udah jadi anak yang baik buat papa. Saya merasa tidak ada yang salah dalam hubunganku dengan papa. Walaupun saya merasa, saya sebetulnya tidak merasa dekat sama papa. Karena hari itu saya tidak pernah ngerti yang namanya Isa dekat sama papa. Tidak pernah ngerti, karena belum pernah ngalami. Saya bisa ngerti ya. Seperti anak muda ini, saya merasa aku udah oke lah, semua tak lakuin. Kewajibanku sebagai anak semua udah tak lakuin. Sampai satu titik Tuhan izinkan itu sudah. Hampir 7 tahun. Suka dan duka. Nangis-nangis sudah, saya nangis Tuhan. Aku ini lagi semangat ikut Tuhan, kok malah suruh kayak gini, kayak di penjara saudara. Pagi bangun sampai sore, mandiin, maaf kalau harus ke kamar mandi dan semuanya. Belum saya pernah cerita kadang namanya orang stroke itu ada frustasinya saudara, kadang bisa mukul dan ya bagusnya saya sedikit banyak saya belajar kungfu lah saudara ya, jurus nakis-nakis. Tapi yang saya mau sampaikan adalah hari itu ketika saya belum melewati itu, ketika saya belum menang dengan itu, saya tidak ngerti saudara yang namanya hati Bapa. Loh teorinya saya ngerti saudara. Di Alkitab saya pernah baca hati Bapa, 2 kata. Saya tahu saudara 4 suku kata hati Bapa. Tapi saya mau berkata, saya mengalami kemenangan setelah saya melewati proses itu saudara. Singkat cerita satu titik saya tuh waktu itu saya di titik saya frustasi, saya udah bilang Tuhan aku capek Tuhan, ini mau sampai kapan ini aku Tuhan kayak gini terus. Mau pelayanan keganggu, mau kerja keganggu. Baru punya baby, bayangin baru punya anak 2 kecil-kecil, Meta di sekolah, saya di rumah ngurusin papa saya bilang kok kayaknya hidup gak adil Tuhan. Tapi hari itu, saya baru ngerti saudara. Satu kali waktu sore, saya nangis, saya bilang Tuhan aku sudah tidak kuat. Tuhan bilang, karena saya kan ngalami gitu ya saudara, kadang kena pukul, Roh Kudus bilang peluk papamu. Singkat cerita, saya baru tahu hari itu, Tuhan proses, Tuhan didik hidup saya. Untuk saya ini punya yang namanya apa? Pemulihan hati sama papa saya saudara. Saya baru tahu yang namanya hati Bapa kayak gitu saudara. Saya baru tiba-tiba dulu semua kebaikan papa saya yang selama ini saya lupa. Sore itu saya bisa ingat semua kebaikan papa saya. Saya sejak hari itu saya melayani papa saya dengan hati yang berbeda. Poinnya apa saudara? Seringkali kita ini karena kebenaran diri sendiri, karena keterbatasan pengetahuan kita tidak ngerti saudara, percayalah. Saudara dan saya, kita tidak akan ngerti kelemahan kita kalau Tuhan tidak izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Jadi saya mau berkata, kalau hari ini engkau sedang diproses Tuhan, engkau sedang dididik Tuhan, mari berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, satu kali saya ini pernah saudara cerita ada seorang hamba Tuhan habis khotbah naik green room, saya lagi berapi-api, saya cerita Pak saya ngalami keajaiban, kalau tidak salah waktu itu masalah pasangan hidup ya, akhirnya wah saya pemenangnya. Saya berharap sebagai seorang anak Tuhan, saya berharap hamba Tuhan ini akan berkata puji Tuhan gitu ya saudara ya. Tuhan kita besar gitu ya saudara, Tuhan kita dahsyat, beri kemuliaan. Oh enggak ya saudara ya, tapi saya berharap respon hamba Tuhan itu seperti itu. Tapi tahukah saudara hamba Tuhan ini berkata begini, oke puji Tuhan,
Tapi kamu akan merindukan saat-saat kamu mengalami masalah itu. Loh, saya bilang, kok jawabannya kayak gini? Saya bingung, hari itu saya bingung saudara. Saya lagi seneng mau dikasih respon yang gitu, wah betul, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib nak. Tapi jawabannya, oke, puji Tuhan. Tapi percayalah, kamu akan merindukan saat-saat kamu sengsara itu. Lah saat-saat kamu lagi dididik Tuhan. Hah? Hari itu saya dengerin bingung saudara. Tapi hari ini saya ngerti saudara. Kalau dia sedang didik hidupmu. Kalau dia sedang kikis, kalau dia sedang aniaya dagingmu, saya mau berkata, Tuhan sedang mau bawa engkau dan saya ke next level. Amin. Dia mau sedang sediakan sesuatu yang lebih ajaib dalam hidup kita. Lanjut. Yang ketiga, belum. Nah ini, oke. Perhatikan, hanya satu lagi kekuranganmu. Kemudian kita langsung lanjut aja ya. Di situ ayat 24, murid-muridnya apa saudara? Tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar. Saya bersyukur Tuhan orang Israel saudara, bukan orang China. Kalau orang China mungkin udah dimarahin sama murid-muridnya, ya, nggak cincai katanya gitu ya saudara. Bayangin saudara, ada anak muda yang udah nyaris sempurna, tapi cuman kurang, ada satu kekurangan sama Tuhan ya, diutek juga saudara kekurangannya, wah nggak cincai banget saudara, betul nggak? Nah, kita yang orang keturunan Chinese ini biasa, alah cincai-cincai dikit lah ya. Tapi Tuhan itu nggak cincai saudara, Tuhan nggak cincai sama dosamu dan dosa saya, amin. Saya cuma mau mengingatkan bahwa dia akan karena kasihnya, dia akan terus mengulik, dia tidak akan berhenti, akan terus saudara, dibukain saudara, dibongkar saudara, supaya kita jadi pribadi seperti yang dia mau. Amin. Karena cintanya saudara. Karena saya ngerenungin ayat ini, enggak cincai banget ya kayaknya ya Tuhan ya. Tapi itulah cintanya Tuhan. Saya punya sebuah kesaksian saudara. Hari itu waktu saya bertobat, salah satu yang Tuhan itu lepaskan dalam hidup saya, itu adalah saya ini punya sebuah ketergantungan, saya ini ngerokok saudara. Dan saya ini orang yang dulu ngerokok itu udah kayak kereta api saudara. Tapi repotnya mama saya selalu marahin saya, bahwa kamu tuh berhenti ngerokok, keluarinlah semua ayatnya. Cuman kalau sama mama saya beda saudara. Waktu itu saya pernah punya pacar, minta saya berhenti ngerokok, saya bilang cariin di Alkitab, kalau ada tulisan no smoking, saya berhenti ngerokok, saya bilang gitu. Tapi karena mama saya yang ngomong, saya yamah. Tapi repotnya saudara, saya punya papa yang juga ngasih tahu, wis lah kowe iki aja udut. Nah, tapi saya bisa bilang gini, loh Pak, dulu papa lagi muda ngerokok toh. Oh iya, papa lagi muda yang ngerokok. Nah, terus papa saya bilang gini, tapi nek kowe urung iso golek duit ki aja ngerokok. Oh iya, Pak. Tapi rokoknya sing enak apa, Pak? Wah, nek biyen papa rokoknya sing enak ini. Ya, gitu saudara. Jadi bukan saya menyalahkan papa saya, saudara. Tapi singkat cerita, saya ini terbelenggu dengan rokok, saudara. Bahkan sehari itu dulu ya, saya isa 3 pak loh, saudara. 3 pak, saudara. Ngerokok sampai satu titik, saya ketemu Pak Petrus, saya didoain dan saya mulai ngerti kebenaran. Sampai saya ini mau pengen lepas saudara. Saya bilang, Tuhan tolongi aku pengen lepas dari rokok. Singkat cerita, saya doa, saya puasa, saya melakukan segala sesuatu. Tapi jujur saudara, mulut kecut itu saya enggak bisa bohong saudara. Setiap kali selesai makan, pengen ngerokok. Walaupun hati saya bilang, Tuhan aku ini pengen lepas. Sampai satu kali, saya lagi berdoa di kamar, saya bilang, Tuhan tolongi aku. Aku ini pengen lepas rokok, tapi aku ini tidak bisa. Aku kepengen terus. Saya tidak lihat Tuhan, saya hanya merasakan siang itu di kamar, saya merasakan hadirannya itu begitu pekat, saya cuma bisa nangis, tersungkur, saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya cuma nangis saudara, tersungkur. Saya bilang, ampuni aku Tuhan.
Tuhan tidak ngomong, tapi saya hanya bisa merasakan hatinya itu begitu sedih ketika saya ngerokok. Karena sebetulnya saudara, bahkan saya itu karena saya dulu sekolah di Australia, setiap ganti visa, kami ini harus cek kesehatan. Nah, salah satu cek kesehatan yang saya paling takutin, itu cek paru-paru saudara. Karena kalau dicek, kalau saudara ngerokok, itu paru-parunya bentol-bentol saudara. Nah, saya tuh sampai cari cara, teman-teman saya ngajarin, minum susu, kasih apa, paru-paru saya itu gitu saudara. Saya itu takut sebenarnya juga saudara. Singkat cerita, saya merasakan Tuhan, Engkau itu begitu sedih ketika saya ini ngerokok. Dan cuman karena perasaan saya tidak tega sama Tuhan, yang sudah mencintai saya begitu rupa, yang sudah membayar saya di kayu salib sebegitu mahal. Hari itu dengan anugerah Tuhan, saudara, saya lepasin rokok. Dengan anugerah Tuhan. Tapi yang saya mau cerita apa, saudara? Ketika saya sudah lepas dari rokok, saya bersyukur saya mulai masuk pelayanan, saya mulai sungguh-sungguh, saya mulai belajar mencintai Tuhan. Singkat cerita, saudara yang tahu, saya ini punya bisnis, saya pengusaha, sama saya ada teman saya Victor, kita sama-sama, kita ini kerjanya itu tembakau saudara. Kita bisnis tembakau. Dan mungkin saudara yang ngerti dalam beberapa tahun ini, pemerintah itu yang namanya cukai itu naik saudara. Karena cukainya naik, mau tidak mau, pabrik itu melakukan yang namanya apa? Efisiensi saudara. Jadi kalau dulu orang kerja tembakau itu enak saudara, marginnya masih tebal. Tapi hari ini kerja tembakau marginnya itu tipis saudara. Singkat cerita, karena cukai naik, karena ekonomi global, akhirnya semua melakukan efisiensi. Yang dulunya pabrik, yang punya tim, misalnya tim pembelian, tim cek kualitas, jadi saya ini supplier tembakau Temanggung. Tapi hari-hari ini mulai berubah saudara. Pabrik-pabrik yang kecil-kecil, yang menengah, mereka tidak lagi beli tembakau itu per daerah. Tapi mereka beli dari pedagang-pedagang yang bisa ngeblend, nyampurin tembakau. Paham ya saudara? Jadi dulu saya biasanya jualnya tembakau Temanggung. Nanti ada tim yang Madura, ada yang Weleri, Meranggen, dan yang lain. Tapi hari ini kebanyakan orang itu pabrik-pabrik kecil serve, maksudnya ditawari itu sudah dalam bentuk tembakau itu di blend saudara. Jadi sudah racikan, sudah campuran Temanggung, Madura, bahkan bisa ada sausnya. Tinggal istilahnya pabrik itu mau mintanya seperti apa, speknya seperti apa, wani piro, gitu saudara. Jadi ceritanya sekarang cara bisnisnya bukan kita jualan tembakau lagi, tapi kita ini harus bisa ngeblend saudara, serve yang seperti itu. Dan singkat cerita, waktu pabrik yang saya layani juga dia mengalami efisiensi, yang terbuka di depan mata saya itu adalah sebuah tawaran-tawaran yang ngajak ngeblend itu saudara. Terus kemudian saya tanya, lah kalau aku join sama kamu, kerja sama-sama kamu, misalnya ngeblendin tembakau gini, berarti aku harus ngicipi tembakau? Saya tanya gitu. Ya mestinya iya. Sampai sekian tahun ini, saya tuh banyaklah orang tuh ngomong sama saya, kamu tuh apa ya, pengusaha tembakau yang paling aneh katanya. Kok bisa? Karena kamu jualannya tembakau, tapi pernah mbok icipi gitu. Aduh, karena saya bilang, saya enggak mau, saya bilang, saya sudah bertobat, saya sudah berhenti, saya enggak mau ngicipi tembakau. Tapi ini saya bukan menuduh saudara yang masih ngicip-ngicip tembakau loh ya, biar Tuhan yang menuduh saudara, jangan saya. Singkat cerita saudara, saya dapat tawaran lagi dari seorang teman, yuk aku punya brand, aku punya market, kamu gilingin lagi, kamu beli bahan dari aku, digilingin, kamu nyediain tenaga kerja, jadiin rokok, nanti tak beli, aku yang marketingin. Nah terus blend-blendannya gimana? Lah kamu yang ngeblend, lah berarti aku harus ngicip lagi saudara. Jadi tahun kemarin ini saya punya sebuah pilihan saudara. Jujur saudara, jujur. Saya ini goyang saudara. Saya bilang Tuhan, aku ini sudah nurut ya toh. Mau lepas kerjaan, tak lepas saudara. Sungguh Tuhan buka yang baru silahkan.
Tapi sudah mau ngelepas kerjaan, tiba-tiba waktu Pak Dautoni datang, dia bilang, kamu jangan lepas loh ya komoditimu, kerjain terus. Iya sih Tuhan, kadang bingung saudara. Terus opportunity yang kepunya, kesempatan-kesempatan yang terbuka, mengharuskan dalam tanda kutip, untuk saya ini kerja, ngicipi saudara. Padahal buat saya pribadi, saya tidak tahu saudara, buat saya pribadi, saya tahu Tuhan itu tidak suka dalam hidup saya. Ini belenggu dalam hidup saya. Nih, Adi Surya nih saudara, lemah saudara, banyak kekurangan saudara, ngaku di hadapan saudara. Hari itu saya goyang saudara, saya bilang sama mama sama kakak saya, wes mah, aku saya ngicipi enggak apa-apa. Tapi saya bersyukur saudara, saya punya mama dan kokoh yang luar biasa, saya punya istri yang luar biasa yang berkata, jangan, no, tinggalin. Saya jujur rasanya, aduh man, kesempatan di depan mata, masa ditinggalin, lumayan loh nih omsetnya enggak kecil. Tapi saya bersyukur saudara, saya dikelilingi dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Saya cuma mau berkata saudara, hari-hari ini kelilingi dirimu dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Halo, saya lemah saudara, saya udah bilang, wes lah aku tak ngicipi, selesai tembakau tak buang. Tapi istri saya mengingatkan, kamu loh, nanti kamu terikat lagi. Masa kamu mau memaksa Tuhan turun lagi dari surga ke kamarmu? Egois banget saudara. Dan saya bersyukur dengan anugerah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kerjakan dalam hidupku. Kalau aku tidak ngerti, hari ini saudara tanya, belenggu apa lagi? Aku ya tidak ngerti Tuhan. Tapi kalau itu yang kau mau, lakukan Tuhan. Lakukan. Sekalipun tidak enak saudara, tidak ada yang enak saudara. Dianiaya enak, tidak ada enak saudara. Tapi saya mau aja saudara, mari berkata Tuhan, lakukan yang kau mau dalam hidup kami. Kerjakan Tuhan, aniaya daging kami Tuhan. Lepaskan belenggu-belenggu. Amin. Karena saya percaya yang Dia sediakan, berkat yang Dia mau berikan, itu jauh lebih ajaib, jauh lebih dahsyat, jauh saudara dari apa yang kita bisa pikirkan. Tapi maukah kita jangan marah, jangan marah. Saudara, ayat yang terakhir, rangkaian dari upah mengikut Yesus. Kita tahu ada kitab paralel, di Alkitab ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kisah perumpamaan ini ditulis setelah Rasul Petrus, tadi yang saya cerita anak muda, itu yang sebelum. Kemudian Petrus bertanya, upah mengikut Yesus, Tuhan jelasin. 100 kali lipat di dunia dan di sorga. Kemudian hanya kitab Matius mencatat kisah ini. Perumpamaan tentang pekerja. Dan ini adalah poin yang terakhir. Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara, saya tidak akan baca semua, saudara nanti bisa baca di rumah karena kita mau menyingkat waktu. Intinya saudara, Tuhan memberikan perumpamaan kerajaan surga seperti seorang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dan tuan rumah ini datang, tuan pemilik kebun anggur, keluar ke pasar. Dia cari pekerja di kebun anggur. Pekerja tuan datang pagi-pagi, ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 9 pagi, ada yang datang jam 12 siang, ada yang datang jam 3 sore. Dan singkat cerita, ada yang datang jam 5 sore saudara. 5 sore itu orang kerja mungkin jam 6 selesai, cuman kerja 1 jam. Tapi tuan rumah ini selalu, setiap kali dia datang dengan kelompok pekerja, dia bilang, upahmu sedinar sehari. Sepakat? Pekerjanya sepakat. Karena sebetulnya upah denarius sedinar sehari, itu upah tentara Romawi. Jadi untuk seorang pekerja itu upah yang cukup generous, cukup murah hati. Upah yang cukup murah hati, upah yang cukup banyak lah. Singkat cerita,
Pekerja-pekerja ini melakukan bagiannya. Yang jam 6 pagi sudah mulai bekerja. Yang jam 9 pagi, yang datang jam 12 yang kepanasan mulai bekerja. Yang jam 3 sore, dan yang baru datang jam 5 sore. Ayat ke-8. Saya mau saudara perhatikan, ada satu kata di bold. Saya mau bacakan ayat ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Perhatikan saudara, mulai dengan mereka yang masuk, apa saudara? Terakhir. Saya mau tanya saudara, kalau saudara di posisi tuan pemilik kebun anggur, saudara punya pekerja yang jamnya berbeda-beda, demi menjaga stabilitas dan keamanan berbangsa dan bernegara, menurut saya yang dibayar yang datang paling pagi. Betul enggak saudara? Betul? Upahnya 1 dinar semua. Yang paling pagi dulu dong dibayar. Happy enggak? Happy lah. Pulang. Jam 9 dibayar. Happy enggak? Enggak masalah, pulang. Yang jam 12 dikasih. Happy. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan menggambarkan dia sebagai tuan pemilik kebun anggur yang suka cari gara-gara. Betul? Saudara baca, yang dipanggil yang apa saudara? Terakhir. Yang masuk jam 5 dipanggil duluan. Sini nang, jam 5 sini. Nyoh tak kasih sedinar. Di depan mereka yang kerja jam 6 pagi, yang kerja dari jam 9 pagi, yang kepanasan jam 12 siang. Di depan mata mereka, nyoh tak bayar. Saya mau tanya, sengaja enggak saudara? Sengaja saudara. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah, perhatikan, kita telah sepakat sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Perhatikan, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Saya mau ajak kita merenungkan sebuah sisi yang berbeda dari Tuhan. Betul, dia Tuhan yang murah hati. Tapi dia dengan jelas dan tegas dia berkata, iri hati ya kamu ya. Dan yang bikin iri hati siapa? Tuhan sendiri saudara. Why? Kenapa saudara? Simple saudara. Tuhan mau tunjukkan bahwa kita semua adalah manusia yang sangat mudah ya dengan yang namanya iri hati. Saya renungkan gini, bayangin begini saudara. Kayak tadi yang istri saya sampaikan waktu dia nyanyi. Bayangin gini saudara. Mungkin saudara ini sudah sekian tahun saudara ikut Tuhan. Mungkin kau sudah berkorban, sudah ikut pelayanan, korban duit, korban waktu, ninggalin keluarga. Ini jangan lupa ya, ini cerita yang nyambung dengan kisah upah mengikut Yesus. Nyambung saudara, saya nanti baca di rumah. Saudara saya berkorban sedemikian banyak. Satu kali mungkin yang masih single mungkin. Tuhan, aku mau pasangan hidup. Doa, puasa, minta didoain hamba Tuhan, tumpang tangan, tumpang sikil mungkin. Wah, baptistumen saya enggak tahu. Semua udah dilakukan. Yang dapat jodoh. Temennya saudara. Enggak adil Tuhan. Atau mungkin orang yang wah aku sudah melakukan ngasih hartaku saudara. Wah tak korbanin. Dan mungkin satu kali engkau sedang mengalami kecepit masalah ekonomi. Halo. Dan kau berkata, engkau doa, Tuhan tolongi aku. Mungkin ada temanmu di sebelahmu. Baru 2 hari kemarin bertobat. Aku mau ikut Yesus. Aku punya utang. Tiba-tiba mujizat terjadi. Utangnya lunas saudara. Saudara yang sudah berkorban, yang sudah melakukan banyak buat Tuhan. Tiba-tiba, lah
Aku kapan Tuhan? Halo? Halo? Tuhan hanya mau munculkan apa saudara? Iri hatimu. Kenapa kok gitu saudara? Saudara saya rindu, saudara dan saya ingat, Tuhan tidak pernah memanggil yang qualified untuk jadi murid Tuhan. No saudara. He calls the unqualified. Dia panggil orang yang tidak layak untuk dilayakkan Tuhan. So, saya berdoa kalau saudara ada di gereja, saudara datang mendengarkan firman Tuhan, saudara jangan balut saudara dengan make up rohani saudara. Nanti malah jadi rohana saudara. Tapi mari datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Saya mau tanya saudara, kalau saudara digituin iri hati enggak? Kalau saya jujur iri hati saudara, saya sangat iri hati. Saya akan protes Tuhan, dia kau tolong kok aku enggak. Iri saudara, jujur, manusiawi saudara. Halo. Tapi saya pengen saudara belajar satu hal yang paling penting. Kuncinya pagi hari ini saudara. Tadi kita sudah mendengar ya, cerita anak muda. Ketika dia datang, dijawab Tuhan kayak gitu. Yang terjadi apa? Alkitab berkata apa? Dia kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Betul? Salahnya anak muda ini satu menurut saya. Salahnya cuma satu. Tuhan ada di depan wajahnya. Dan dia tidak ngerti itu Tuhan. Salahnya cuma satu. Bahkan Tuhan ngomong, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Saudara, hari ini saudara, kalau engkau sedang mengalami sesuatu, kau sedang bergumul sesuatu, bahkan kau mungkin mengalami, aku iri Tuhan, aku belum dijawab. Saya mau berkata kuncinya gampang saudara. Jangan marah, jangan kecewa, jangan pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan di depanmu, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang. Tuhan, tolongi hatiku yang iri. Tolongi aku yang jelek ini Tuhan. Tolongi aku yang tidak percaya ini Tuhan. Simple saudara. Tidak ada rumusnya untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Tidak ada saudara. Saudaranya perlu jujur datang sama Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Apapun yang dia sedang kerjakan dalam hidupmu. Dasarnya karena cinta. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan, dia Tuhan yang setia. Janjinya ya dan amin. Tapi sebelum saudara dan saya layak terima yang 100 kali lipat. Dia mau pastikan ketika berkatnya dicurahkan, itu bukan menjadi sebuah kebinasaan buat kita. Amin. Dia mau pastikan cawannya tak bersihin dulu. Dia mau pastikan cawannya tidak remuk ketika Tuhan kasih berkat. Caranya gimana saudara? Banting saudara. Betul? Saya mau tahu, saya kalau beli gelas anti pecah. Cara membuktikan gimana saudara? Banting saudara. Saya nangkap sesuatu. Pagi ini engkau belajar sesuatu. Saya boleh undang tim pujian penyembahan. Kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Saya harap saudara sungguh-sungguh belajar. Jangan jadi seperti anak muda ini. Ketika dia tidak mendapatkan jawaban, dia kecewa dan dia pilih pergi meninggalkan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan dia bongkar hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan dia tunjukkan kejelekan kita. Why? Karena dia mau merubah kita saudara. Karena dia mau membersihkan cawan kita saudara. Karena dia mau siapkan saudara dan saya untuk engkau dan saya siap terima upah mengikut Yesus. Saya tidak ngerti apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya pengen saudara, kalau engkau tahu lagu ini berkata aku persembahkan hidupku. Kalau engkau tahu engkau orangnya, engkau mau mempersembahkan hidupmu sekali lagi. Mungkin kau sudah melakukan banyak kesalahan sama saudara.
dalam hidup saya melakukan banyak kesalahan. Tapi saya bersyukur Dia Tuhan yang membuka tangan. Saya mau berkata saudara, kalau hari ini anugerahnya masih ada, jangan keraskan hatimu. Saya mau ajak, kalau engkau tahu engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Saudara jangan lihat kanan kiri, engkau sedang berurusan dengan Tuhan sendiri, pribadi lepas pribadi, masing-masing dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya tahu Tuhan ada di depanmu. Saya mau ajak, mari datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni Tuhan. Mungkin ada banyak belenggu dalam hidup kami yang kami ini tidak ngerti Tuhan. Bahkan kami mungkin merasa kami baik-baik saja. Justru kami tahu Tuhan, itu sebetulnya kami sedang dalam titik yang sangat berbahaya. Tuhan, jangan biarkan kami dalam kenyamanan kami, dalam kebenaran kami. Tapi biar Tuhan hidup kami terus Kau didik, Kau proses Tuhan, supaya hidup kami menghasilkan buah, supaya orang lain bisa menikmati buah dalam hidup kami. Tuhan, ampuni setiap respon hati yang salah. Ampuni setiap kemarahan, kecewa kami, iri hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami mulai mempertanyakan hati-Mu. Ampuni Tuhan, kalau kami mulai tidak percaya kepadamu. Ampuni Tuhan, setiap perkataan yang sia-sia, yang salah. Tuhan, pagi hari ini Kau yang cabut itu Tuhan dari mulut bibir perkataan kami. Ampuni sungut-sungut kami Tuhan. Ajari pagi hari ini Tuhan, kami melihat Engkau dengan kacamata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak setia, Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tinggalkan Tuhan, Engkau pasti kembalikan Tuhan. Kami percaya dalam waktu-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji, dan Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi janji-Mu. Biar mata kami tidak tertuju kepada upah kami Tuhan, tapi biar kami memperhatikan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Biar kami mengakui Tuhan segala kelemahan kami Tuhan, kelemahan keterikatan kami, belenggu dalam hidup kami. Tolongi kami Tuhan. Pagi hari ini kami belajar, kami tidak mau seperti anak muda, tapi kami mau seperti orang yang berbeda Tuhan. Kami mau datangi Engkau, kami mau sentuh Engkau, kami mau kejar Engkau, kami mau pegang jubah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang meneruskan, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya kami punya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Berbicara terus Tuhan, rubah hidup kami, bentuk kami, didik kami, siapkan kami Tuhan, untuk kami dimampukan menerima yang terbaik yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan semua yang terima berkat Tuhan, yang percaya sama-sama berkata, amin.